Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di acara Fokus Islami yang merupakan kegiatan rutin bulanan dari Ikatan Keluarga Besar Alumni PPSP IKIP Ujung Pandang. Dan untuk di kesempatan kali ini diselenggarakan oleh Angkatan 88. Perlu kami sampaikan bahwa Angkatan 88 ini adalah alumni peralihan dari SMA PPSP IKIP Ujung Pandang ke SMA Negeri 11. Nah, dan di tengah-tengah kita juga saat ini bukan hanya Angkatan 88 yang hadir, tetapi dari lintas angkatan, mulai dari Angkatan 75 hingga 88 sendiri. Dan seperti biasa, acara Fokus Islami kita kali ini juga diselenggarakan di Masjid Alumni Ikatan Keluarga Besar PPSP IKIP Ujung Pandang yang terletak di Jalan Gontang Raya. Dan yang sangat membanggakan kali ini kita sudah kehadiran Ustadz Kondang, ya, Ustadz Haji Dr. Haji Rahman Qoyum SH MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siang menjelang sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, itu suatu kesyukuran Ustadz ya. Dan yang hari ini kayaknya akan mengupas tuntas tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Seperti yang kita ketahui di dalam surah Asy-Syams dinyatakan bahwa memang kita harus melakukan penyucian jiwa karena akan merugilah kita kalau jiwa kita kotor. Dan selain itu di dalam hadis Rasulullah juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dinyatakan bahwa di dalam hati kita ada segumpal daging yang kalau bersih maka jasadnya bersih, tapi kalau rusak maka jasadnya juga rusak, dan itu adalah hati. Nah, mari kita dengarkan penjelasan Ustadz Abdurrahman Qoyum tentang hal ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kontemplasi diri kepada Tuhan itu penting, karena memang di dalam kehidupan kita berasal dari yang di atas, kemudian kita ada di bumi, dan kita membumikan diri kita kepada Allah, dan pada akhirnya yang bermain pada kontemplasi itu adalah roh kita kepada Allah. Fit and proper test itu penting dalam hidup. Karena itu tazkiyatun nafs. Artinya setiap orang harus melakukan pensucian diri. Mediasi pensucian diri itu banyak yang bisa dilakukan. Dulu ada SQ, ada pesantren kilat. Tetapi sangat relatif penilaian kita, kalau pesantren kilat, kilat juga imannya, ya. Dan kadang-kadang juga justru kita ditempa, digodok sedemikian rupa dalam pelatihan spiritual. Apa tujuannya sebenarnya? Untuk mengenal akan Tuhan, tetapi melalui mediasi ibadah. Nah, yang formil ibadah itu adalah sholat. Dan sholat itu dia akan tahu dirinya bersih kalau jumlah dan volume ibadahnya dia kerjakan kepada Allah. Dan salah satu yang mediasi itu adalah dengan zikir dan tahajud dan sholat-sholat sunat yang lain. Karena portab SOP-nya tidak boleh kurang dari 17 rakaat dalam satu hari.
itu menurut Allah, karena ibadah ini khususnya sholat, dia tidak dipakaikan dalil, dia tidak dipakaikan yang namanya wahyu, tetapi sholat ini langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus memediasi melalui yang namanya kontemplasi langit. Makanya sholat itu ada sifat kelangitan dan ada sifat kebumian. Nah, yang sekarang ini kadang-kadang sifat kelangitan itu ada pada diri manusia, merasa sombong, merasa bangga. Padahal yang melekat pada diri kita ini adalah sifat kesombongan. Iblis 70.000 tahun lebih tinggi volume ibadahnya dibandingkan malaikat, tapi karena sombong dimasukkan dalam surga, tapi setelah dia sombong dia dikeluarkan dari surga. Nah, kita ini belum pernah tinggal di surga, jangankan bicara 70.000 tahun, 1 menit saja tidak pernah kita terlintas masuk dan duduk di dalam surga, baru mau sombong. Maka satu-satunya jalan roh itu, tazkiyatun nafs itu adalah bagaimana mensucikan diri kita untuk bisa mengembalikan kefitraan seseorang, karena zero possession itu penting dalam hidup itu. Begini, dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang anak dilahirkan itu dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani, maka bapaknya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Sekarang bisa enggak kita kembalikan amanah ini, bahwa Tuhan sudah tiupkan roh kita 4 bulan 10 hari. Mamunkah MOU kita dengan Allah? Alastu birabbikum, apakah kau mengaku saya ini adalah Tuhanmu? Maka kita menjawab, bala, iya. Maka kita dihidupkan oleh Allah. Tapi apa yang pertama diperdengarkan oleh Allah adalah suara azan. Maka sebenarnya orang yang tidak memenuhi panggilan azan, dia telah melanggar kode, citra, bahkan sekaligus MOU yang sudah dia sepakati bersama oleh Allah. Dan ingat, fungsi anatomi tubuh manusia itu, yang pertama itu pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Nah, nanti kalau kita injury time wafat, yang terakhir itu bukan napas, tapi telinga. Lakinu mautakum la ilallah, bisik tuntun orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi fungsi anatomi pertama telinga, fungsi anatomi tubuh yang terakhir telinga. Ya, itulah kita punya kesempatan untuk itu. Nah, persoalannya hidup kita ini berada pada injury time, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sekarang, bagaimana track record tak selama ini? Bagaimana fit and proper testnya Tuhan dalam kehidupan ini? Orang itu tidak bisa dilihat dari fisiknya, orang tidak bisa dilihat dari stylenya. Dia boleh pola pikirnya Jepang, tapi hatinya hati Mekah dan Madinah. Boleh orang itu alumnus barangkali Jepang atau Amerika, ya, tetapi hatinya itu kepada Mekah dan Madinah. Ingat, hidup itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa memandang kepada orang, tetapi pengalaman spiritual kita itu yang mendewasakan keimanan dan ketakwaan seseorang. Makanya saya selalu katakan dalam ceramah, jangan pernah mengukur karena volume ibadah, tapi ukurlah Anda dalam pendewasaan ibadah pada ujian dan cobaan. Karena portab SOP-nya sama. Ustadz sholat 17 rakaat, jamaah pemirsa TVRI juga sholat 17 rakaat. Apa yang membedakan antara ustadz adalah ujian. Karena ujian itu bisa mendewasakan seseorang. Saya selalu katakan begini, perempuan yang cantik itu lebih kuat imannya dibandingkan perempuan yang tidak cantik. Kalau perempuan yang cantik banyak godaannya, berarti banyak ujiannya. Ya, kalau dia istiqamah itu yang terbaik. Tapi perempuan yang tidak cantik, biar 40 kali lalu lalang, tidak ada cobaannya. Jadi dalam hidup ini ibu, jangan juga kita merasa cantik, ya, karena sekarang ini terlalu banyak orang merasa, ya. Nah, ini perlu dijaga juga. Rasa itu hanya untuk Allah, jangan rasa untuk makhluk. Makanya ibu boleh mencintai suaminya, tapi jangan mencintai seluruhnya dan segala-galanya, mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita mencintai anak kita, jangan mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup ini
Kalau ditempatkan cinta dengan baik, dengan evaluasi, muhasabah diri, sebenarnya kita ini cuman dalam perjalanan yang panjang saja. Satu saat akan ada yang namanya pelabuhan yang kita akan singgahi. Maka biarkanlah hidup ini dengan baik. Ya, jalanilah kehidupan berdasarkan evolusi, jangan revolusi. Kalau kita mau lakukan dengan revolusi, semua yang haram bisa kita tabrak. Karena orang mau kaya itu cepat instan, ya. Orang mau ibadah itu cepat, ya. Mau supaya dia bagaimana dalam hidup ini cepat dia kenal Tuhan. Tidak, orang itu ada proses, ya. Back to basic. Kembalikah kita kepada standar-standar yang umum. Dalam bahasa sufi dijelaskan, Anda kenal Tuhanmu, maka insya Allah memulailah dirimu. Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Siapa yang mengenal substansi esensi dirinya, maka sebenarnya dia kenal Tuhan. Jadi kalau dia mengenal akan dirinya, insya Allah dia tidak akan pernah melakukan dosa. Dan nanti insya Allah sebentar saya akan kasih gambaran seperti apa kira-kira trik-trik, kaifiyah, kemudian cara untuk bisa menyikapi kondisi kekinian dengan fenomena hati yang siapa yang harus kita kontemplasikan kepada Tuhan. Apakah memang karena ada musibah, ada ujian baru kita menengadah kepada Tuhan? Tuhan itu kau datang dalam maghrib, masih dia tunggu kau isya. Isya kau tidak datang, masih nak tunggu kau subuh. Subuh kau tidak datang, masih nak tunggu ke dohor. Dohor kau juga tidak datang di masjid, masih Allah tunggu ke asar. Jadi kapan kau punya waktu untuk Tuhan? Yumdi waqtahu fi ibadatillah. Coba habiskanlah waktumu untuk ibadah kepada Allah dalam versi keduniaan. Artinya ahbib habibaka haunama asa ayyakuna bagidaka haunama wa bagid bagidaka haunama asa ayyakuna habibaka haunama. Mencintai seseorang, jangan cinta 100%. Karena orang yang kau cintai, nanti kau akan benci dan bombe. Jangan kau bombe orang 100%. Karena apabila kau bombe 100%, satu saat nanti kau akan cintai. Nah kalau begitu, di mana absolut yang paling paripurna dan sempurna itu kecintaan? Hanya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Ustadz, jadi berbicara tadi mengenai ujian dan cobaan, memang saya pernah membaca kalau memang kita dihadirkan ke dunia ini untuk diuji, salah satunya atau dihukum. Yeah. Nah, sekarang begini Ustadz, kalau kita menghadapi suatu masalah yang sangat berat, kemudian kayaknya kalau kita rasa-rasa ini di luar batas kemampuan kita untuk menanggungnya, bagaimana caranya kita mengembalikan hati kita agar kita tidak berburuk sangka, dan kita tetap mengatakan bahwa ini cobaan wajar saya terima, gitu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Sebenarnya ukuran bahwa dia tidak mampu, Tuhan itu sudah tahu potensi dan skill kemampuan seseorang hamba. Tapi Allah buat patron khusus, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan mungkin menguji kita di luar kemampuan kita. Persoalannya kan ada ilat, ada pengecualian. Begini, Anda tidak sholat, Anda tidak puasa, Anda tidak masuk masjid, baru katakan ini ujian Allah. Di mana Anda pernah sekolah? Orang yang ujian itu adalah orang yang sekolah. Jadi kalau umpamanya ujian ditempatkan pada orang yang tidak ibadah, itu salah penempatannya. Ujian itu hanya ada pada orang yang ahli ibadah. Jadi kalau dia bilang, Ustadz, saya ini dapat ujian Ustadz, saya ini dapat cobaan Ustadz. Oh iya, tapi Anda pernah sekolah enggak? Anda pernah beriman enggak? Anda pernah sholat? Anda pernah masuk masjid enggak? Oh tidak pernah. Jangan bilang ujian, karena itu azab bagi Anda, untuk teguran dari Allah. Jadi beda penempatan cobaan, ujian, azab, itu kembalinya pada person sendiri. Jadi kalau orang mau bilang apakah saya ini beriman atau tidak, maka pendewasaan ibadah itu dan spiritual itu ada di ujian dan cobaan itu. Makanya kalau orang tidak sekolah baru sebut ujian, bagaimana bisa? Ya, jadi itulah yang kita lihat sekarang ini. Kadang-kadang Ustadz, kita ukur keimanan seseorang itu karena volume ibadah, karena tiap hari ke masjid dan lain sebagainya, karena dia zikir. Bisa, iya. Tetapi yang mendewasakan ibadah seseorang itu setelah dapatkan ujian dan cobaan. Nah,
Kalau dia dapat ujian dan cobaan itu, background keimanannya ada, maka pengendaliannya dan pengembaliannya itu kepada Allah. Ingat, Tuhan itu paling senang melihat hambanya diuji dan dia mampu mengembalikan itu kepada Allah. Jadi kalau ada masalah tak ibu, jangan kembalikan ke pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi ibu alihkan saya sama Allah. Di mana mediasinya? Di salat. Di mana mediasinya? Di sajadah. Di mana mediasinya? Di Quran. Itu mediasinya. Di mana kita? Semua yang namanya signal terpakai. Di mana signal ibadah yang tidak terpakai? Di tahajud. Ya, tidak kredit situ. Ya, di situ juga tidak terpakai signal yang begitu banyak. Pakai di tahajud. Ya Tuhan, yumdi waqtahu fi ibadatillah. Ya Allah, saya tahu saya punya ujian. Tetapi ujian ini saya minta kau datang dengan ujian saya. Ya, mari kita jadikan ini ujian menjadi network, tim kerja spiritual, tim kerja ketuhanan. Untuk apa? Kalau kita sudah serahkan sama Allah dan mediasinya sudah kita lakukan dengan baik, jangan pernah ragu. Dak malaya rebuka illa malaya rebuka. Hebatnya itu Nabi Ayub. Makanya kenapa Allah pertontonkan Al-Quran ini dengan ujian yang begitu banyak para nabi dari 24.000 nabi. Karena Tuhan akan mengkomparatifkan, membandingkan seberapa berat ujianmu dibandingkan nabi-nabi saya gitu. Ya, Nabi Ayub yang hanya doanya sama Allah, ya Allah silakan kau ambil ulat satu badan, tapi cuma tinggalkan saya lidahku untuk bisa berbahasa berzikir kepadamu. Kalau kau juga ambil ulat, bagaimana saya mau berzikir kepadamu ya Allah? Bagaimana hebatnya Nabi Musa alaihissalam, tiap malam tahajudnya, mati kamu Musa, mati kami Musa. Tahajudnya Nabi Musa cuma satu doanya, ya Allah matikan Nabi Musa, matikan Nabi Musa, Nabi Musa. Tapi ternyata tidak mati-mati itu ya Firaun. Kenapa tidak mati? Ternyata ada satu yang Allah perlihatkan, dia memang kafir, dia memang sesuatu non muslim, dia tidak dapat hidayah, akidahnya berbeda, tapi sedekahnya itu yang membatasi dengan adanya doa orang yang jahat kepadanya. Makanya itu, biar Nabi kalau berdoa juga jahat, matikan Fir'aun, tapi begitu disuruh menyamar itu Nabi Musa untuk menjadi orang papa, orang miskin, orang fakir, masuk istana, dilayani oleh Fir'aun. SOP tidak pakai, ya, kemudian tata penjemputan tamu tidak dipakai, tiba-tiba dia keluar, dikasihkan sedekah, dikasihkan infak. Nah itulah yang membuat doa kamu Musa belum saya kabulkan karena sedekahnya mengalahkan itu semua. Makanya sedekah itu memperpanjang umur. Ibu-ibu kalau mau cantik gampang, sedekah saja. Sedekah yang paling rendah itu senyum. Cuma ini saya lihat banyak orang senyum tergantung tanggal. Ya, maksud saya ini tidak usahlah ada muatan-muatan ya yang lain ibu ya. Ibu senyum saja. Ternyata setelah diteliti oleh medis, itu senyuman itu membuat kita melakukan sesuatu pentransferan energi positif kepada orang lain. Makanya ibu tidak boleh sampaikan susah pada orang, karena nanti orang bilang cik dako. Tapi sampaikan susahmu kepada Allah. Biarkan Allah yang selesaikan. Ya, kalau kita senyum sama orang ibu sedekah, bayangkan sedekah itu 3 saja fungsinya. Yang pertama memperpanjang umur, yang kedua memurahkan rezeki, yang ketiga menaukan bala. Bayangkan itu bala itu luar biasa, apalagi kalau sedekah itu dalam bentuk silaturahmi. Itu Abdurrahman bin Auf pernah ditanya oleh Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang pertama masuk surga? Rasulullah jawab, orang miskin. Allahumma ja'alni miskin wa mata miskin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin dan berikanlah kesempatan saya duduk sama orang miskin dan saya akan masuk bersama orang-orang miskin di surga. Maka beliau orang kaya. Akhirnya dia jual asetnya semua. Setelah dia jual aset semua, masih ada harta yang dia punya. Satu-satunya jalan dia beli korma busuk di kota Madinah, baru dia gudangkan semuanya. Ternyata Allah ganti semuanya itu karena ketulusan dan keikhlasan. Apa yang terjadi? Orang Yaman itu dalam keadaan sakit dan sakitnya stadium 4 semuanya. Apa yang terjadi? Mereka itu tidak bisa sembuh penyakitnya kecuali satu saja obatnya, yaitu makan korma busuk. Nah, stok gudang yang punya korma busuk itu hanya ada di Madinah. Siapa punya? Abdurrahman bin Auf. Baru 3 hari jadi orang miskin, tiba-tiba dia jadi kaya di hari keempat.
Lantas dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mau miskin, tapi ternyata baru hari keempat kaya lagi. Saya pikir kalau kurma busuk itu sudah diobral orang tidak beli, tapi ternyata ya Allah, saya sudah beli kurma busuk, masih ada yang beli juga, ternyata masih ada yang butuh. Dan akhirnya hari keempat saya kaya. Apa kata Rasulullah? Sawaun kemakan. Anda punya nama, sudah waiting list, daftar tunggu di dalam surga. Dari 10 sahabat dijamin masuk surga. Makanya jangan seke, apalagi seke permanen. Ya, ada seke permanen. Ya, itu tolong ya. Biasa-biasa dalam hidup. Ya, luar biasa Ustadz ya. Ya. Nah mungkin ada pertanyaan dari alumni mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sedikit bertanyakan tentang dalam hati manusia kan ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada sifat yang menjatuhkan dan ada juga sifat yang mengangkat. Kira-kira antara kedua ini siapa di tengah-tengahnya yang mengarahkan kita Ustaz itu? Sifat apa sih yang mengarahkan kita fujuraha dan sifat apa yang mengarahkan kita untuk ke taqwaha itu? Jadi seperti ini ya. Memang fujuraha wa taqwaha khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya satu urusan itu ambil jalur tengahnya. Tapi dalam hidup ini kan kita dikasih 2 fungsi, sekarang sudah 3 ya. Ada namanya dalil empiris dari berdasarkan panca indera, ada namanya dalil akli, dan ada namanya dalil nakli. Bila seseorang berpikir sesuatu yang bisa diakal-akali dalam hidup, maka ada keterbatasan akal untuk bisa menelusuri itu. Jangan pernah bicara tentang surga dan neraka bagi orang yang tidak pernah sholat, ya. Tapi jangan menjanjikan bagi orang yang bereforia terhadap ibadahnya, ya. Tapi apa yang perlu adalah substansi dan esensi. Semua itu cuma satu konsep. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang saya maksud dan keridaanmu lah yang saya tuntut. Saya tidak mau cari surga Tuhan, dan saya juga tidak takut azab neraka, ya. Engkau masukkan saya dalam neraka, engkau ridho, itu lebih baik bagi saya dibandingkan kau masuk surga engkau tidak ridho. Jadi yang substansi dalam ibadah itu hanya ridho saja Allah. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa saya beribadah puluhan tahun itu karena ibadahku yang membuat saya masuk dalam surga, bukan. Karena rahmatnya Allah. Nah, rahmat itu ada pada keridhaan Allah. Orang yang sudah dirahmati oleh Allah pasti ada ridho. Nah, makanya kita ambil fujuraha wa taqwaha. Di mana kita ambilnya? Wawunya. Jadi fujuraha wa taqwaha, kita ambil huruf waw. Sebenarnya dalam kajian-kajian sufi dan tafsir, waw di situ itu sifatnya wara. Apa itu wara? Wara itu belakang. Artinya kalau kita sholat kan begini, Allah ini akhirat, ini dunia, ya. Bila kita jatuhkan dia, maka kiri dunia, akhirat tutup. Jadi orang mengambil dunia sekedar untuk memperpanjang umur karena belum ada takdir matinya, tapi bukan karena dipanjangkan umur, karena orang itu mau berbuat seenak dewe saja, ya. Isma syita fa innaka mayyitun. Kerjakan kau apa yang kau mau lakukan, kerjakan kamu. Isma syita, satu saat kau akan mati. Makanya fujuraha wa taqwaha, ambil tengahnya, yaitu huruf waw. Waw itu apa? Kalau disingkat dalam bahasa sufi namanya wara. Wara itu apa? Wara itu belakang. Artinya orang membelakangi dunia, memfokuskan ke depan akhirat. Dunia ambil. Oh Ustadz, saya tidak butuh dunia. Jangan, karena Anda masih hidup. Iya. Tapi jangan menghabiskan energi untuk dunia. Iya. Ambil untuk sekedar menunjang akhirat. Ini tidak. Orang menjadi urusan dunia segala-galanya. Ingat, status sosial dan status identitas manusia itu ada pada urusan dunia. Dan ingat, orang urusan dunia akan sesaat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Kapan dia baru sadar bahwa orang itu habis urusan dunia? Kalau dead, mati. Ya, makanya kita semua pemirsa TVRI dan majelis, insya Allah
ambil dunia ini, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Carilah duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Iya. Masih ada pertanyaan lain mungkin? Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa dalam sifat manusia itu ada sifat kesombongan. Bagaimana Ustaz dalam keseharian kadang memang muncul yang namanya sifat kesombongan, terus sifat ujub, membanggakan diri. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah, apakah cukup dengan istighfar saja kita bisa fitrah kembali dari kesadaran kita dari sifat ujub tersebut? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi begini memang ya, kalau kita lihat fenomena kehidupan, apalagi kekinian ini, ya banyak orang bisa, kadang cuma satu orang yang tahu kita sombong. Tapi karena kita ekspos keluar, sehingga satu RT, satu Makassar tahu semua. Makanya jangan terlalu bermain di medsos dengan mengupdate status sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Ya, jangan, karena di atas langit masih ada langit. Ya, umpamanya kan ada ayat yang berbunyi alladzina hum yura'una wa yamna'unal maun. Itu orang-orang yang memposting biar di mana, itu tidak usah di depan Ka'bah saja. Halo, assalamualaikum, saya angkatan sekian, kalau ada yang mau titip doa, kan tidak perlu. Itu ibadah privasi Anda dengan Tuhan saja. Kalau perlu istri itu jangan tahu kita punya ibadah, nanti satu saat dia akan tahu. Tapi sebenarnya bagi perempuan itu tidak ada ibadah yang paling terhebat. Tahajud kalah, puasa Senin Kamis kalah, hanya satu, ridhonya sama suami, itu saja. Makanya suami itu hebat sekali Pak, hebat. Kayak Pak Ketua, Pak Faruk itu hebat. Ya, kita tidak bisa, karena dalam hidup ini ya kita tidak bisa, karena laki-laki itu makin dia diminta pertanggungjawaban, makin besar tanggung jawabnya bila mendapatkan amanah, yaitu yang harus dipertanggungjawabkan. Itu persoalannya. Makanya kalau kita lihat dalam kosakata, saya ini ceramah paling maksimal 1,5 jam, paling maksimal. Tapi perempuan bisa bertahan ceramah sampai 3 jam, ya. Dan itu tiap hari Pak, karena kosakata mereka itu 20.000 satu hari. Itu galau di pikirannya itu, karena kapan dia tidak keluarkan kepada, dan kitalah suami yang mendapat 20.000 itu, 20.000 kata itu. Menurut para ahli psikologis ya, 20.000 kata itu harus dikeluarkan. Pening itu kepalanya kalau dia tidak keluarkan dalam satu hari. Ya, makanya alhamdulillah dengan adanya medsos ini, alhamdulillah terbantukan suami-suami sekarang. Jadi dia sudah tidak kurang komunikasinya sama suami, tapi sama grupnya yang dia mulai urus sana, ya bukan urusannya. Ya jadi ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, kesombongan itu lahir karena ada status. Kesombongan itu lahir karena ada status. Dan status itu cuma 3 saja. Jangan mikir main-main yang lain. Yang pertama karena statusnya dia orang kaya. Dia punya lebih. Ya, orang kaya itu cara menunjuknya beda, Pak. Makanya Nabi bilang, kalau Anda ketemu sama orang kaya, maka perhatikan telunjuknya. Kalau Anda mau perhatikan sama pemerintah, perhatikan jempolnya. Bila Anda ingin memperhatikan ulamanya, perhatikan garis jalur tengahnya. Bila kau ingin memperhatikan itu anak mudanya, maka perhatikan jari manisnya. Bila Anda ingin memperhatikan ibu-ibu, perhatikan kelingkingnya. Karena kelingking ini semua lubang dia bisa masuki. Ya, itu. Jadi jangan lubang hidung bisa, lubang telinga bisa. Jadi makanya dalam hidup ini sebenarnya jangan bawa dengan dirita. Boleh bawa dengan orang lain. Kalau orang itu baik, maka ingat kebaikannya. Ya, tidak semua orang itu selalu di atas, zero to hero atau hero to zero. Maka dalam hidup ini, insya Allah kita bagaimana jaga. Kalau itu sombong, cepat evaluasi. Cukupkah dengan istighfar? Tidak. Tetapi warnailah, yaitu lingkungan di mana kamu berada. Belajarlah untuk menghargai sehat di saat Anda mendatangi orang
sakit. Belajarlah untuk merasakan bagaimana itu penderitaan hidup bila Anda rajin duduk dengan orang miskin. Belajarlah untuk kita melihat orang di penjara, satu saat kita akan rasakan. Makanya Nabi bilang, jangan Anda melakukan sesuatu yang melahirkan kesombongan, dan kesombongan itu bukan dirimu, tapi dari orang lain yang kau transfer pada dirimu. Maka buatlah sekat, buatlah imun, buatlah benteng yang kokoh, walaupun kesombongan orang itu yang kita temani, tapi satu saat kita bisa ingatkan, karena filosofisnya padi makin berisi. Sekarang ada tren juga Jumat Berkah gitu. Iya. Sebenarnya niatnya berbuat baik, tetapi kemudian diposting di medsos dan kemudian tulisannya Jumat Berkah. Memang tulisannya Jumat Berkah, tapi kemudian di foto-fotonya itu memperlihatkan seberapa banyak bantuannya, siapa-siapa yang dibantu. Terus bagaimana caranya kita memilah ini? Apakah ini menjadi riya atau ini masih bisa dibolehkan? Gimana Ustaz? Kan di dalam Al-Quran itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sedekahi sesuatu yang sangat engkau cintai. Cinta itu kan sesuatu yang abstraksi, yang tidak nyata. Kalau tidak nyata mencintai fakir miskin harus dipublikasikan. Di mana letak esensi keikhlasan dan ketulusan itu? Makanya kenapa sedekah Jumat itu harus orang di hari Jumat? Itu keliru. Sedekah Jumat itu memulainya hari Jumat. Kalau tidak ada orang miskin kan keliru. Ya, Ustadz, siapa yang saya mau sedekahi? Anda pernah tahu enggak orang yang di dalam masjid itu, orang yang miskin, kita tidak tahu kemiskinannya. Dia datang ke masjid itu dia miskin. Dan kalau Anda dapatkan orang itu tidak miskin, di hari Jumat itu tabung uang itu, nanti hari Rabu, hari Selasa sudah banyak baru kasih. Yang jelasnya kita niatkan di hari Jumat berkah. Ya, makanya ada tabungan di rumah namanya tabungan Jumat berkah, karena kita tidak bisa keluarkan pada saat itu karena yang kita temukan itu tidak ada orang miskin, lagi tidur semua mereka. Ya, maka kapan kita kasih? Nanti jam 10 pagi. Jadi kita tabunglah tempat itu. Tapi innamal a'malu binniyat. Tergantung dari niatnya orang. Makanya kalau kita mau bersedekah jangan berdasarkan dapil. Ya, ya. Karena ini dikemas sedemikian rupa, ya susah juga. Ada itu orang bersedekah berdasarkan dapil 1, dapil 2. Nah, kalau dia mau berani ndak bersedekah bahwa itu ketulusan dan keikhlasan itu bermain di mindsetnya, maka kalau dia dapil 1, coba berani ndak kau bersedekah di dapil 4 atau dapil 3. Sementara Tuhan itu punya dapil 7. Kadang-kadang kita di dapil 1 cuma dikenal di dapil 1 saja, dapil 2 tidak ada yang kenal. Maka dalam bersedekah itu tidak ada motivasi, karena memang Tuhan kasih lewat itu rezeki melalui kita. Maka itulah, ingat kata Rasulullah, satu saat orang miskin itu akan berkuasa di akhirat. Dia akan menarik-narik semua orang-orang kaya yang pernah menghilangkan laparnya di hadapan Allah. Dia akan berkuasa. Sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, apakah dia jadi pejabat nanti orang miskin di akhirat? Dan tidak, mereka tidak memimpin satu negara, memimpin satu rakyat, tidak. Tapi dia akan masuk, diizinkan oleh Allah. Kamu cari semua, siapa yang pernah menghilangkan dahagamu, siapa yang pernah menghilangkan laparmu, siapa yang pernah menghilangkan daripada ketidaktutupan auratmu dalam melaksanakan sujud kepadaku. Cari mereka semua. Makanya dalam bersedekah itu, hatta ta'lamu shimalumatun fiku yaminu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Makanya orang-orang yang stroke di tangan kanan itu karena kurang bersedekah, Ibu. Hati-hati. Ya, kan kalau di kiri itu tidak mampu laku adil. Kasih murah, Ibu, sedekah itu murah. Tangan ini, tangan di atas lebih baik dari tangan yadul ulia khairu miyadil sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Makanya kalau kita mau sehat, bersedekah. Dan sedekah itu tidak selamanya pakai uang. Ya, senyum saya sama orang, berkata baik sama orang, itu adalah sedekah. Jadi Ibu, 220.000 kata yang harus keluar satu hari, bicaralah sama Bapak, ya. Tapi setelah saya teliti, itu perempuan lebih luar biasa, dia menyampaikan sesuatu kalau tidak mengeluarkan suara. Itu lebih privasi sekali.
Kalau bersuara masih ada motivasi, tapi kalau dia tidak bersuara, itu lebih privasi sekali kulihat. Dan itu sangat yang luar biasa. Makanya pembisi itu ada dua, yuwaswisu fi sudurin nas, yang didahulukan minal jinnati. Hati-hati, jangan ibu-ibu sering berbisik, Buna. Ya, karena biasa itu ada yang berbisik tidak bersuara. Makanya isyarat tangan ini penting ya. Ya, isyarat tangan ini penting. Itu coba kita lihat, bisanya itu orang cuman kasih simbol begini saja, itu adalah mohon pertolongan, ya, mohon pertolongan, ya. Orang cuma bilang begini saja, itu luar biasa, tahiyat saja begini, ya. Ternyata setelah diteliti ada urat yang connecting dengan hati. Makanya begitu dia angkat karena kesombongannya dia di mata Tuhan itu dia akan merasa rendah. Tidak ada ini apa yang kita banggakan, ibu bapak. Jadi itulah pentingnya, jangan kita bawa kesombongan itu, karena kesombongan itu satu saja, bukan sifatnya kita, sifatnya Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Ya, insya Allah. Iya. Kita masih ada waktu, masih ada pertanyaan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, masalah pensucian diri, pensucian hati. Segala sesuatu akhlak kita, pikiran kita yang bagus itu kan biasanya dari hati. Hati yang bagus mencerminkan aura juga yang bagus. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita seorang wanita mempunyai aura yang lebih bagus, akhlak yang lebih bagus ke depannya, bagaimana menyikapinya untuk orang-orang yang kita selalu hadapi, baik di dalam rumah maupun di lingkungan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahli psikologi itu meneliti, ternyata memang perempuan itu memorinya luar biasa. Dia pentium sekian, itu dia bisa ingat 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi suami adalah mengerjakan dan hanya mengingat sekian. Makanya kenapa setiap orang kalau silat dengan hati, itu jangan silat dengan lisan, itu jangan masukkan di hati. Karena kalau hati yang dia pakai, itu akan mengecewakan. Tapi kalau kita pakai lisan, insya Allah. Dan ingat, penghuni neraka perempuan itu bukan karena dia tidak taat sama suami, tapi karena kata-katanya. Jadi kepada suaminya saja, kalau dia bisa jaga hatinya, apa menyinggung perasaan. Anda tahu itu Hadijah, ibu, kayak pemirsa TVRI, itu Hadijah masuk surga itu bukan karena volume ibadahnya loh, bukan karena status dia adalah seorang businesswoman, dia ketua IWAPI Kota Mekah, bukan. Tapi dia bisa men-scan wajah Nabi dan mampu membaca yaitu perasaan Nabi dan gerak-gerik Nabi. Istri kalau bisa membaca ini, selamat dia, ibu. Oh, suamiku lagi capek, jangan terlalu banyak bicaramu. Ya, dari mana Pak? Kenapa kita pulang? Kenapa ini? Sudah diam saja. Nanti pada saat sebentar baru Anda tanya dia. Tapi perempuan itu tidak bisa karena dipengaruhi oleh 20.000 kata yang harus keluar hari itu. Jadi ya, makanya jadi memang di dalam hidup itu seperti itu. Jadi kalau kita mau tenangkan hati, sebenarnya kalau ada yang bilang bahwa istri itu tergantung suaminya, keliru Ki. Suami itu tergantung itu. Saya tanya Ki ibu, dalam bahasa komunikasi ternyata ibu dengan suara yang lembut itu mengalahkan status sosial jabatan suaminya apapun di luar. Pak, ntar dulu Pak. Apalagi musim hujan kayak begini, weh. Jadi hidup itu Pak, jangan dikasih susah. Karena susahnya orang dia kan konsultasikan ke kita, sementara kita juga dalam keadaan susah. Maka kita mau buat pencitraan tidak bisa, karena dari dalam itu memang sudah susah. Ad-dahir yadullu al-batin. Face muka kita akan menampakkan isi dalamnya seseorang. Maka Rasulullah itu kalau berada pada muka-muka orang yang susah, Nabi itu tidak memukai susah. Bagaimana dia bisa senang dan dia akan lupakan kesusahan itu walaupun sesaat saja.
Itulah kalau kita biasa, saya sering di warkop ya. Kenapa? Karena orang di warkop itu Ibu, dia tenang, dia senang karena nyambung ceritanya ya. Yang tidak boleh itu di kafe terlalu lama karena banyak cobaannya di situ ya. Jadi Ibu, ini hati kita yang mampu meremot ya hati itu. Karena itulah kita jangan selalu berteman dengan orang yang selalu kita tahukah? Mau ki, ku kasih tahu ki, jangan yang begitu. Bicara, yani rahasia itu luar biasa ya, karena gerakan itu menentukan. Makanya bahasa tubuhnya Nabi Muhammad itu mampu dibaca, dimanage oleh Khadijah, dan itu yang membuat dia masuk surga Khadijah itu. Jadi Khadijah itu bukan masuk surga karena ibadahnya, karena dia istrinya Nabi, bukan, tapi bahasa tubuhnya Nabi Muhammad dipahami oleh Khadijah. Dan kalau seorang istri sekarang ini mampu membaca, mampu mendalami, mampu menyelam terhadap bahasa tubuh suami, yakin surga itu terletak di bawah keridaan suami. Hasan Al-Basri bilang, siapa istri yang membuatkan teh di gelasnya yang tertulis papa ya, itu sama dia mengkhatamkan Al-Quran 30 juz 2 kali. Jadi daripada, makanya saya biasa kadang-kadang, iya, itu Hasan Al-Basri bilang. Jadi memang ini tidak mungkin ribut begini karena berarti ada kasus ini. Jadi marilah, sebenarnya dalam hidup itu seperti itu. Jadi ketenangan jiwa itu memulai dari kita Ibu. Jadi kalau ada yang katakan bahwa istri itu tergantung suaminya, keliru Ibu. Karena madrasah tarbiyah, madrasah sekolah bagi suami anak itu di rumah. Di rumah itu kalau istri papa begini, dia akan lebih lama di luar. Karena kenapa? Seorang suami yang dewasa menjaga keharmonisan tidak dengan bentuk I love you. Suami yang paling setia adalah suami yang lupa hari pernikahan istrinya. Itu paling setia. Suami yang paling setia adalah suami yang tidak pernah ingat tanggal lahir istrinya. Yang dia ingat bagaimana kosmos penuh, bagaimana COD ibu terbayar itu. Beruntung kita kaum perempuan ya. Beruntung kita kaum wanita, ternyata banyak cara untuk mendapat ridho suami, dan ridho Allah itu terletak pada ridho suami. Nah sekarang Ustadz, bagaimana caranya kita kiat-kiat yang harus kita lakukan agar jiwa kita selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih? Yang pertama itu kita nothing tulus dulu sama orang. Nothing tulus. Jangan susahnya kita orang ambil. Kalau perlu susahnya orang bisa selesai di kita. Yang kedua, yassiru wala tuassiru. Mudahkan orang, jangan persulit. Ya. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan kasih susah orang. Ya, jangan kenang kejahatan orang, tapi kenanglah kebaikan orang. Ingat, Tuhan itu mau dihargai hasil ciptaannya. Tapi kapan kau zalimi dan kapan kau hina, maka dia lebih kontemplasi doanya karena dia di backup oleh Tuhan. Ya, jangan menghina orang. Produk satu, kalau Anda hina produk ini, maka akan tersinggung dia. Tuhan ciptakan Anda sama. Tiba-tiba hasil produksinya kau hina dia, maka yang libat langsung bukan orang itu, yang di atas turun ke bawah. Makanya dalam hidup ini saya minta, ya, pelihara hati-hati memilih hati, karena seringkali hati dapat menyakitkan hati bila kurang hati-hati. Ya, jangan diupdate status lagi ya. Ya, ya, saya kira itu seperti itulah. Mudah-mudahan insyaallah menjadi berkah bagi kita. Masih ada satu pertanyaan barangkali, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara mensinkronkan antara jasad, akal, dan kolbu dalam proses penyucian jiwa? Kalau akal ini, itu rasionalitas ya. Ya, kalau hati itu lebih cenderung kepada sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, kontemplasi. Makanya kadang-kadang Tuhan itu tidak bisa diakal-akali, dan tidak semua syariat itu bisa menerjemahkan bahasa
bahasa ibadah. Nah sekarang ini jiwa ini, kita ini Ibu, jiwa ini ada MOU-nya, ada masa kontraknya. Makanya yang mati itu adalah jasad, yang hidup itu adalah roh. Nah roh itu ditempatkan di dua, ilyin atau sijin. Kalau yang baik, ya, yang baik beda, yang tidak baik beda. Makanya kita lihat, Imam Al-Ghazali katakan begini, kalau Anda mau lihat rohmu, lihat di saat Anda bercermin, maka akan terbaca rohmu asli. Ya, kalau Anda bercermin, itu ini rohmu. Yas'alunaka 'anir ruh qulil ruh min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad, bagaimana itu urusan roh? Katakan itu urusannya Allah. Ya, apakah dia si jin atau ilyin? Ya, apakah dia masuk di tempat yang baik atau tidak baik? Tapi kan komitmen kita kan memang sudah baik, Ibu. Ya, makanya yang hancur itu raga. Ya, yang hancur itu jasad. Yang tidak hancur itu adalah roh. Makanya bedakan alam kubur dengan alam barzah. Alam kubur itu tempatnya jasad, alam barzah itu adalah tempatnya roh yang modelnya seperti dia kayak kaca riben begitu. Orang dari dalam bisa melihat keluar, tapi orang dari luar. Nah, makanya dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan sebenarnya setiap orang itu dia tahu rohnya mau kemana. Ya, makanya sebelum rohmu kemana, buatlah program, buatlah agenda yang supaya kita tahu mau kemana. Ini kan kita punya roh mau ke ilyin atau sijin, mau ke barzah, masa penantiannya sampai hari tiupan sangkakala. Bagaimana kira-kira kalau kita ngumpul semua angkatan 88? Ya. Jadi artinya kalau memang kita mau baik semua husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu bukan dari Tuhan, Ibu. Tuhan itu sudah ini Al-Quran. Ini adalah semua aturan yang ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat, ada ittihad, ada al-hulul. Mau di mana kira-kira kita ini sekarang? Nah, ini kalau kita sikapi begitu, insya Allah enggak. Ini saya lihat kadang-kadang orang selalu memakai akal. Contoh, begitu turun hujan, disuruh berdoa, langsung yang dia terpikir pakaiannya tidak kering, sehingga pengeluhannya itu muncul, hujan seng. Padahal tidak ada iklim yang didoakan Nabi kecuali hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha. Minas sawa'iqi hadal baut. Makanya kenapa itu orang-orang kalau mendengar kilat, tiba-tiba dia tutup telinganya dengan guntur. Sawa'iq min hadal maut. Seakan-akan dia bilang, mati mak. Sehebat apa itu kilat, sehebat apa itu guntur, bagi orang beriman, dia sikapi dengan doa. Karena yang mau di atas. Begitu dia connecting antara doa dengan kilat, maka dia sabar. Tidak perlu tutup telinga. Biar kau tidak tutup telinga, mati tonji juga. Ya, maka kau berdoa, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Jadi kita sikapi itu fenomena alam itu dengan luar biasa. Sekarang saya ambil komparatif pembanding. Orang yang naik di atas pesawat lebih kuat zikirnya dibandingkan orang yang naik bus. Ya kan? Ya. Dan obral itu obral nazar. Kalau landing pesawatku, saya puasa 2 hari. Baru ke Jakarta saja sudah puasa 2 hari. Belum lagi dia nanti ke sini. Akhirnya Tuhan tanya, saya ini emergensi spiritual, nanti darurat baru saya diingat. Kalau begitu, lebih baik saya kasih buktikan di antara 4 nazarmu itu, pak, langsung jatuh. Tapi dia selamat, dia mami selamat. Baru dia tahu, ada Tuhan ternyata ya. Ya. Jadi dalam hidup ini Ibu, semua itu ibadah, sudah ada SOP-nya. Tinggal kita tempatkan dia. Ustadz, saya mau naik pesawat. Kalau begitu naik pesawat, apa doanya? Tidak ada transportasi yang mencantumkan doa kecuali pesawat. Nah persoalannya sekarang, kenapa dia cantumkan doa? Karena kita fokus bahwa lebih mudah orang ingat Tuhan di atas dibandingkan orang ingat Tuhan di darat.
materi yang disampaikan hari ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kayaknya, tapi mengingat waktu, saya ucapkan jazakillah khair Ustadz untuk pencerahannya. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Rahman Qoyum SH.MH ini, ada beberapa yang saya catat bahwa kesucian jiwa bukan dari kuantitas ibadah kita, tetapi dari kedewasaan kita dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian ada lagi satu, kejarlah duniamu seolah-olah kamu ingin hidup selamanya, tetapi kejarlah akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Sang Maha Penentu. Dengan demikian, maka berakhirlah acara Fokus Islami kita di kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi inovasi, bisa menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan acara ini ditutup dengan lantunan sholawat dari tim sholawat IKB PPSP IKIP Ujung Pandang. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Sampai jumpa di Fokus Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.